semuanya, kembali lagi bersama Ranjo 18. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Ranjo 18. Senjata tradisional merupakan salah satu instrumen budaya Indonesia yang hari ini menjadi perhatian publik, khususnya di lembaga pendidikan. Diketahui, senjata tradisional merupakan benda yang memiliki peran dalam membantu kehidupan pada masa dahulu. Peran dimaksud dalam hal fungsinya sebagai alat-alat untuk berburu, bertani, berperang atau perlindungan diri baik dari serangan musuh maupun hewan buas. Tanpa adanya alat perang tradisional untuk bertahan hidup, maka bukan cuma nyawa, daerah pun bisa berubah kepemilikannya dari milik pribumi menjadi milik asing. Singkatnya, senjata perang di kala itu memang menjadi alat yang benar-benar mutlak adanya, dan seiring dengan perkembangan zaman, senjata-senjata yang sifatnya manual tersebut sedikit demi sedikit digantikan dengan senjata yang lebih otomatis, seperti senapan, meriam, dan perkakas rumah tangga lain yang lebih modern. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan senjata tradisional tersebut dalam sehari-hari. Apa saja senjata tradisional Jawa Timur tersebut? Mari kita kupas satu persatu ya guys. Kita mulai dari angka yang ke-6. Number 6. Celurit merupakan senjata tradisional yang berasal dari daerah Madura, Jawa Timur. Celurit diyakini berasal dari legenda Pak Sakera, seorang mandor tebu dari Pasuruan yang menjadi salah satu tokoh perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Beliau dikenal tak pernah meninggalkan celurit dan selalu mengenakannya dalam aktivitas sehari-hari, di mana saat itu digunakan sebagai alat pertanian, perkebunan. Beliau berasal dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam. Pak Sakera melakukan perlawanan atas penindasan penjajah. Setelah Pak Sakera tertangkap dan dihukum gantung di Pasuruan, Jawa Timur, beliau dimakamkan di Kota Bangil, atau tepatnya di wilayah Bekaca, Kelurahan Kolursari, daerah paling selatan Kota Bangil. Tindakan penjajah tersebut ternyata menimbulkan kemarahan orang-orang Madura dan mulai berani melakukan perlawanan pada penjajah dengan senjata andalan mereka adalah celurit. Sehingga celurit mulai beralih fungsi menjadi simbol perlawanan, simbol harga diri serta strata sosial. Number 5. Senjata tradisional buding ini bisa ditemukan pada masyarakat suku Using di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Buding berfungsi sebagai alat untuk membantu aktivitas sehari-hari, juga sebagai senjata untuk mempertahankan dari segala macam bahaya ancaman, baik serangan musuh atau binatang buas. Bentuk buding seperti halnya pisau atau golok berukuran panjang sekitar 46 cm dengan gagang pegangan memiliki sarung pelindung. Number 4. Kudi, senjata tradisional Jawa Timur ini merupakan senjata yang mirip dengan kunjang, senjata tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Orang Jawa biasa menyebut kudi dengan istilah gaman, yang diartikan serba bisa. Kudi ini merupakan suatu alat yang sifatnya serba bisa digunakan masyarakat pedesaan Jawa itu sendiri. Orang Jawa percaya dengan gaman ini akan bisa nguripi, dalam arti menghidupi dalam segala situasi kondisi masyarakat pedesaan. Misalnya dengan kudi kita bisa mencari makan walau tidak mempunyai uang. Kudi bisa digunakan untuk mencari kayu bakar dan kemudian dijual. Dengan kudi kita bisa melakukan dan berbuat segala hal, seperti mencari kayu, berburu, membentuk atau mengukir objek bambu, kayu dan dijadikan sebagai senjata untuk membela diri. Number 3. Bayonet adalah senjata tradisional yang biasa digunakan oleh masyarakat di sekitar Lenteng Sumeneb, Jawa Timur.
Senjata ini berbentuk lurus, kedua sisinya tidak terlalu tajam, panjangnya menyerupai pedang, memiliki ujung yang sangat runcing dibanding dengan senjata lainnya. Pada mulanya bayonet dipakai sebagai senjata dalam berperang, menusuk, membabat dan membela diri dari serangan musuh. Tetapi pada perkembangannya, bayonet juga memiliki fungsi sosial tertentu bagi masyarakat Jawa Timur. Number 2. Caluk merupakan senjata tradisional yang bentuknya mirip seperti golok panjang namun dengan lengkungan di ujung senjata serta terdapat kapak di tengahnya. Bisa dibilang senjata tradisional ini sangat unik. Senjata tradisional yang bernama caluk ini sudah sangat jarang digunakan. Bisa dibilang sebagai benda pusaka yang langka keberadaannya. Caluk berukuran 1 meter lebih, seperti golok dengan kapak di tengah-tengah badannya. Namanya yang dulu terkenal yaitu caluk terantang. Nama itu diambil dari nama empu pembuatnya yaitu Ki Terantang yang pada masa itu tinggal di wilayah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Number 1. Keris merupakan senjata tradisional yang bisa ditemukan tidak hanya di Jawa Timur, akan tetapi sudah umum ditemukan di pelosok tanah air. Meski demikian, ternyata pembuat keris terbanyak dijumpai di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumenep. Tidak hanya empu zaman dulu seperti zamannya empu gandring atau empu keleng yang mampu mencipta keris pusaka, di era yang sudah serba modern, masih banyak para empu yang mampu membuat keris pusaka. Bahkan kualitas yang dihasilkan tak kalah bagusnya dengan keris pusaka buatan para empu zaman dulu. Bahkan keris buatan empu asal Kabupaten Sumenep saat ini sangat diminati para kolektor keris tingkat Asia bahkan dunia. Bagi yang belum like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, silakan kamu tekan, biar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Ranjo 18. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.